Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ada yang tak masuk? Atau di semua? Ada semua. Ya, baik, kita langsung dulu. Fitriana, Ega, Hadir. Misi, hadir semua ya. Ya Bu. Baik, hari ini materinya tentang, ada yang tahu? Tentang makanan. Oke, baik. Baik. Pengertian makanan halal. Jadi hari ini pembahasannya tentang yang pertama pengertian makanan halal, yang kedua hukum memakan makanan halal, yang ketiga macam-macam makanan halal, yang keempat hikmah dalam konsumsi makanan halal. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian makanan halal. Menurut bahasa, kata makanan berasal dari kata ulum yang artinya makan atau memakan, sedangkan yang disebut dengan kata lain yaitu segi yang diartikan sebagai aktivitas memasukkan makanan ke dalam tubuh untuk menjadikan kondisi badan menjadi sehat. Menurut istilah, kata halal berasal dari bahasa Arab yang memperbolehkan, mengucapkan, dan lainnya. Secara terminologi atau istilah halal diartikan sebagai segala sesuatu yang apabila dilakukan tidak mendapatkan hukuman. Dengan kata lain, halal yang dapat diartikan sebagai perbuatan atau segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Yang kedua ada hukum memakan makanan halal. Makanan yang sangat memakan adalah sangat luas karena di bumi ini diciptakan oleh Allah dari segala sesuasana termasuk hewan dan tumbuhan yang merupakan sumber makanan. Dalam Al-Quran menyebutkan tentang ketentuan makanan halal dalam keterangan untuk mengkonsumsi makanan halal, yaitu dalam ayat Quran surah Al-Maidah ayat 88. Waqulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ada yang ketiga yaitu macam-macam makanan halal. Yang pertama halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, yang ketiga halal cara prosesnya, dan yang terakhir ada halal dalam penyajiannya. Pembahasan yang terakhir yaitu hikmah dalam konsumsi makanan halal. Yang pertama mendapatkan kesehatan hati dan jasmani, yang kedua supaya doa kita terkabulkan oleh Allah, yang ketiga memiliki akhlak bagaimana cara setiap makanan dikonsumsi berubah menjadi tenaga, yang keempat mendatangkan rezeki di akhirat, yang kelima menjadikan pribadi yang jujur dan bersikap apa adanya, yang itu mendapatkan ridho Allah karena Allah menaati perintahnya dalam jenis makanan, yang terakhir menjaga kekhusyuan salat. Baik, di sini Ibu akan bertanya tentang macam-macam makanan halal. Tadi udah disebutkan tuh. Yang pertama halal zatnya, yang kedua halal cara memperolehnya, yang ketiga halal cara prosesnya, yang keempat halal cara penyajiannya. Ibu mau tanya kepada Fitriana, halal zatnya itu bagaimana dalam macam-macam makanan halal? Saya Bu. Ya, Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Halal zatnya merupakan makanan yang makanan yang sudah berstatus halal untuk dikonsumsi dan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis.
halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, dan halal dalam penyajiannya. Di sini kan tidak ada pengertiannya adalah macam-macam makanan halal ini. Jadi ingin bertanya kepada Ega. Jadi ibu ingin bertanya kepada Fitriana. Halal zatnya itu apa? Yang dimaksud dari halal zatnya adalah macam-macam makanan halal. Ya, jadi siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Ega. Halal zatnya merupakan makanan yang berstatus halal, yang berstatus halal untuk dikonsumsi dan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Pertanyaan kedua, Ibu tanya lagi ke Ega. Halal cara memprosesnya tuh bagaimana? Pengertiannya aja dari macam-macam makanan halal tadi. Ya, jadi siapa yang bisa Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan prosesnya yaitu ketika menyembelih sapi dengan menyebut nama Allah, maka makanan tersebut halal dalam prosesnya. Yang terakhir, halal cara memperolehnya. Ibu ingin tanya ke Yisi, bisa tidak jawabnya? Pengertiannya? Tidak. Tiga. Bu, saya. Ya, Fitriana. Halal secara memperolehnya yaitu mungkin kita dapat pekerjaan yang lebih baik jujur, tidak seperti mencuri atau hal-hal lainnya. Baik. Jadi dari pembahasan pada hari ini, dari pengertian hukum memakan makanan halal, macam-macam makanan halal, dan hikmah dari mengkonsumsi makanan halal tadi, apakah sudah ngerti semua? Insya Allah. Ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin pembelajaran pada hari ini dan materi yang dibahas pada hari ini cukup sampai di sini. Dan nanti ada tugas buat kalian di rumah, kerjakan yang udah Ibu bagikan. Ya, Bu. Baik, cukup sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.